Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh
Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bersuka cita karena Tuhan memberi kesempatan untuk pada malam hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai 8. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkepompongkan pengharapan keselamatan. Ya, puji Tuhan. Dan pengharapan dan keselamatan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Di sini katakan sebab itu, ya, baiklah kita jangan tidur. Dan firman Tuhan dengan tema berjaga-jaga dan sadar. Saudara, kalau orang tidur sudah tahu apa-apa, ya, tapi kita diminta jangan tidur. Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Bahkan di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan daripada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah ini, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, ini penting. Saat-saat ini banyak kita yang mengalami tidur rohani. Mereka tidak kurang peka. Bagaimana kita akan peka kalau mereka lagi tidur? Apalagi tidur rohani, tidak dengar apa-apa. Saudaraku, mari kita mau belajar pada malam hari ini supaya kita berjaga-jaga dan sadar. Karena apa? 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa dalam hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah ini, masa yang sukar. Kita tidak tahu masa sukar itu yang bagaimana. Tapi satu hal, kita diharuskan berjaga-jaga. Saudara, Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus hati-hati, berjaga-jaga dan sadar, karena hari-hari ini hari yang jahat. Saudara, ada seorang ibu datang menangis. Dia menceritakan, padahal ibu ini orang yang sederhana sekali. Ya, dia menerima HP, WA
telepon. Diangkatlah oleh ibu ini. Ibu, cepat datang. Anak ibu menabrak orang. Hari ini, sekarang juga katanya. Ya. Asalnya orang yang menelpon tuh katanya ibu ini minta 10 juta untuk biaya pendamaian supaya tidak berurusan dengan kepolisian. Cepat bu, cepat bu, 10 juta bawa sini. Ibu ini orang sederhana, tidak punya uang semacam itu. Saya tidak punya uang. Kalau gitu berapa? Tahu apa? Akhirnya diminta 4 juta. 4 juta bu, sekarang tidak bisa lagi. Harus. Dan ibu jangan telepon orang lain. Ya. Saudara, ibu ini orang yang sederhana, pekerjaannya juga sederhana. Dia kebingungan. Dia menghubungi anaknya, tidak bisa teleponnya terus. Orang itu telepon terus, tidak ada kesempatan. Karena gugup, bingung, ketakutan. Akhirnya dia mengambil keputusan, pinjamlah pada ibu seorang yang mampu. Karena dia amat sangat sayang kepada anaknya. Dia cari utangan 4 juta. Akhirnya dapat. Dia kirim kepada orang itu. Saudara, setelah beberapa lama kemudian ibu ini baru sadar. Dia bisa menghubungi telepon anaknya. Nah, kamu nubruk orang ya. Nubruk orang siapa, Bu? Aku baik-baik di sini. Nah, di sini baru ketahuan ibu ini kena tipu. Hari-hari ini jahat, saudara. Orang yang sederhana, sudah pas-pasan, kena tipu lagi. Aduh, kasihan. Saudara, inilah dunia masa yang sukar itu. Sangat menakutkan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, di dalam Mazmur 10 ayat 4 dikatakan, kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas. Orang fasik dengan batang hidungnya ke atas berkata, bahwa Tuhan itu tidak ada, ya. Allah tidak akan menuntut. Ya. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah pikiran mereka. Jadi dalam masa-masa yang sukar, hari-hari yang jahat ini, dan orang fasik dengan batang hidungnya ke atas yang mengatakan Allah tidak akan menuntut karena Allah tidak ada. Dalam pemikiran orang-orang seperti ini, masa yang sukar, maka mereka mempergunakan segala trik-trik kejahatan, trik-trik bagaimana caranya mendapatkan uang, walaupun caranya halal atau tidak halal, menipu, mencuri, merampok, dan lain-lain. Jadi kan tidak peduli lagi. Karena masa yang sukar membuat mereka tidak mempunyai harapan lagi. Karena kesulitan-kesulitan, kesukaran. Apalagi mereka yang sedang berdagang, dia berkata, aduh, sekarang toko sepi. Banyak yang banting setir, berusaha menurut caranya, dengan cara apapun dipakai untuk mendapatkan uang. Saudaraku,
Bayang-bayang yang ada dalam pikirannya itu hanya ketakutan, ketakutan, ketakutan. Dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas, yaitu penipuan. Penipuan yang seperti saya tadi ceritakan banyak terjadi. Saudara, trik-trik yang dipergunakan untuk mendapatkan uang yang tidak halal dipergunakan. Hal-hal seperti itu dilakukan. Bahkan mereka berkata, hari ini aku mau makan siapa? Siapa yang dapat aku makan? Mereka punya pikiran seperti itu. Saudara, dalam kesulitan yang seperti itu, kesukaran, masa yang sukar yang membuat mereka kehilangan harapan. Yang ada di depan matanya hanya ketakutan dan ketakutan. Dan mereka tidak lagi ingat akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak ingat lagi akan janji-janji Tuhan. Mereka lupa. Yang ada hanya ketakutan. Yang lebih menyedihkan, masa yang sukar itu, banyak orang ya lebih menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku kan sudah setia beribadah. Tuhan, aku sudah setia memberikan bantuan, sumbangan, mungkin dengan perpuluhan juga. Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Seringkali kita gampang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau meninggalkan aku? Saudaraku, kenapa Tuhan Engkau tidak menolong aku? Saat ini aku mengalami kesusahan besar. Tuhan, mengapa Engkau memalingkan wajah-Mu? Nah, seringkali kita berkata seperti itu. Dulu aku bukan orang Kristen. Sekarang aku jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kok banyak masalah, persoalan. Saudara, ingat kita hidup di masa yang sukar. Bagi orang Kristen, masa yang sukar itu seharusnya merupakan satu ujian bagi kita untuk memurnikan iman kita. Kita jangan terpengaruh dengan apa yang ada di depan mata kita. Seringkali kita terpengaruh dengan keadaan situasi, membuat kita tidak lagi ingat akan janji Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, masa depan yang penuh harapan itu. Mereka lupa karena mereka hanya melihat masa depan suram. Saudara, dalam saat-saat seperti itu, firman Tuhan menegaskan sekali lagi kepada kita, berjaga-jagalah dan sadar. Kenapa? Kita hidup tidak tergantung. Saya ulangi, kita hidup tidak bergantung atau tergantung pada keadaan dunia. Baik itu dunia susah, dunia itu menakutkan, dunia itu mengerikan. Ya, tidak bergantung itu. Sebagai kita mau bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun gelapnya dunia ini, bersama dengan Tuhan kita tetap melalui kegelapan itu.
Karena firman Tuhan akan menjadi pelita pada kakiku, yang akan menyinari jalan hidup kita. Saudara, seringkali kita lupa. Tapi mari pada malam hari ini kita mau menyadari, kita mau berjaga-jaga dan sadar. Saudara, kita mau bergantung kepada Tuhan. Jangan lihat dunia, apa yang ada di depan mata kita. Lihatlah pertolongan Tuhan yang dapat menyelesaikan apa yang ada dalam dunia ini. Maka engkau akan bisa dapat menyelesaikan masalahmu, persoalanmu. Saudara, saya kasih contoh sederhana. Pada suatu ketika saya tugas ke daerah Jalan Kertajaya. Dan dari sana Kertajaya, waktu persembahan saya ambil dompet saya keluarkan. Dalam dompet saya tinggal 1 lembar. Ya, 1 lembar. Timbul peperangan dalam hati kita. Berikan persembahan atau pulang jalan kaki. Saudara pilih yang mana? Kalau memberikan persembahan tinggal 1 lembar, plung. Pulangnya jalan kaki. Nggak ada uang. Karena saya waktu itu tidak pakai kendaraan, hanya pakai kendaraan taksi. Ya, waktu timbul dalam peperangan itu saya mengambil keputusan, aku tidak mau tahu. Pokoknya persembahan aku, walaupun 1 lembar, aku masukkan dalam nama Yesus. Sudah itu selesai. Saya tidak mikir apa yang akan terjadi nanti. Saya berkhotbah dengan tetap semangat. Dan akhirnya selesailah pulang. Siap-siap saya berkata pada kaki saya, "Hai kakiku, ayo siap berjalan kaki pulang ke Petemon." Kertajaya, Petemon cukup jauh. Saya siap-siap. Waktu saya keluar, saya mau berjalan, ya, ada kendaraan, dim. Saya lihat kendaraan ini mungkin mau berhenti atau bagaimana. Ya, saya minggir. Kendaraan itu berhenti di depan saya. "Om, mau kemana Om?" "Loh, saya mau pulang selesai ibadah nih." Kebetulan saya daerah Petemon. "Ayo ikut." Nah ini saudara, saya ikutlah. Sampai di Petemon. Setelah saya turun, saya terima kasih, Tuhan memberkati. Saya dipanggil, tunggu Om, tunggu. Ada yang ketinggalan. Loh, saya pikir ketinggalan apa? Saya tidak ada bawa barang-barang, cuma Alkitab. Ini Om, ketinggalan. Saya dikasih amplop. Ya saudara, saya sudah diantar pulang, dikasih amplop lagi. Nah ini, kalau kita mau melihat, kita bergantung kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau kita melihat apa yang kita lihat, tinggal 1 lembar, serahkan persembahan. Kalau enggak, jalan kaki. Saya mungkin mikir, terus mikir jalan kaki cukup jauh. Tapi saya sudah memikirkan apa yang akan terjadi. Saya tidak tergantung dalam hal itu. Saya punya kaki, jalan kaki. Untuk apa repot-repot? Tapi Tuhan tahu kebutuhan yang saya perlukan waktu itu. Kirimlah burung gagak, seseorang membawa kendaraan. Cara Tuhan itu. Saya menghimbau, malam hari ini jangan ada lagi kita hanya bergantung pada apa yang kita lihat. Kesulitan, kesusahan. Ayo kita belajar bagaimana supaya kita tidak melihat kesulitan, kesukaran
dengan cara mata kita memandang, tapi kita mau belajar bagaimana cara mata Tuhan memandang kesulitan itu. Maka kita akan melihat jalan keluarnya, pertolongannya, pemeliharaannya. Karena Tuhan itu dahsyat. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Saudara, mari kita belajar dalam perkara ini. Jangan kita hanya terpampang dengan apa yang ada di depan kita. Oh, sudahlah, tidak ada harapan. Jangan. Ada satu cara ke atas. Doa. Berseru kepada Tuhan. Bangunkan imanmu. Taruhkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Terus semangat. 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 Aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau memberikan pertolongan padaku. Aku percaya dalam kesulitan-kesulitan, tangan yang kuat itu mampu untuk menolong aku. Nah, kalau kita tahu rahasia ini, apapun gelombang kehidupanmu begitu dahsyat, begitu besar, bersama Yesus, Tuhan hanya berkata, tenang, redalah, tenang, reda. Karena Yesus kok, saudara, pengalaman Daud kita perlu mempelajari. Ya, Daud menulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri berjalan dan berdosa di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh. Saudara, perhatikanlah, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tidak berduduk bersama orang-orang pencemooh. Saudara, ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ayat 2 di sana katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya, Taurat itu siang dan malam. Kalau kita mau senantiasa hanya bergantung kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, berseru kepada Tuhan, sebelum kita melakukan dan mengerjakan sesuatu, kita menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, minta pimpinannya. Ayat 3 di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Saudara, dia akan berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Di bawahnya di sana katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini pengalaman Daud. Ayo kita belajar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di sana dikatakan tadi, supaya kita jangan mengikuti nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik. Jangan berdiri di orang-orang yang berdosa. Jangan duduk bersama pencemooh. Saudara, ayo kita lakukan. Kalau saudara berkumpul dengan orang yang suka marah-marah, engkau akan kecipratan kebiasaan marah-marah itu.
Dan engkau akan ikut-ikutan juga suka marah-marah. Kalau engkau kecipratan orang yang emosi, engkau juga akan menjadi emosi. Tapi engkau kalau duduk bersama-sama dengan orang yang takut akan Tuhan, engkau akan kecipratan takut akan Tuhan. Dan mereka akan berbahagia karena dapat bergaul dengan Tuhan. Nah, mari kita menentukan jalan hidup kita, prinsip hidup kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, jangan berdiri di tengah orang-orang yang berdosa. Jangan mendengar nasihat orang fasik. Jangan duduk dengan orang-orang yang pencemooh. Saudara, mari kita bisa membatasi diri kita. Walaupun orang itu mungkin pelayan Tuhan, orang yang rohani, tapi kalau sikapnya seperti tadi, 3 macam itu, jauhilah. Kalau sifatnya seperti orang-orang fasik yang memberi nasihat, orang yang suka berdosa, berbuat dosa, yang suka pencemooh, jauhilah mereka itu. Karena pergaulan yang buruk akan membuat kita jadi buruk. Dari itu, mari kita pada malam hari ini berbalik kepada Tuhan. Merenungkan Taurat siang dan malam. Apa yang Tuhan dengar, apa yang Tuhan katakan, dengar dan lakukanlah. Maka engkau akan berbahagia. Engkau akan berbuah pada musimnya. Dan daunmu tidak akan layu. Dan apa saja diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan. Oh, saya belum dapat menikmati itu, Om. Bagaimana caranya saya masih begini, begitu. Ya, firman Tuhan katakan bertobat. Dengan sungguh-sungguh. Percayalah pada Yesus Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudusnya. Supaya dapat kita menikmati janji Tuhan itu. Ini firman Tuhan pada malam hari ini. Berjaga-jaga dan sadar. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Waktu yang ada pada kita. Karena waktu malang, kecelakaan, kemalangan itu tiba-tiba datangnya. Saudara, orang yang biasanya naik sepeda motor bisa jatuh, mengalami kecelakaan. Padahal tidak ada apa-apa, cuma gara-gara batu. Nah, kita tidak tahu dalam perjalanan hidup kita ini juga apa yang akan terjadi di depan kita juga tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Makanya kita minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Berjaga-jagalah dan sadarlah. Jangan lagi memakai kekuatan kita. Jangan memakai pikiranku. Aku berjalan begini pasti benar. Belum tentu. Tapi minta pimpinan melalui Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam kebenaran, sehingga kita dapat berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan sadar. Cara memakai yang mana? Berjaga-jaga sadar atau sadar berjaga-jaga? Ya, sama aja. Mari pada malam hari ini saya menghimbau. Pada malam hari ini jangan lagi kita mengandalkan apa yang ada dengan kekuatan kita. Sebab kita berlayar dengan percaya. Berlayar dalam kehidupan kita, percaya akan firman-Nya yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan keselamatan.
supaya dalam pelayaran hidup kita ini kita mendapat kemampuan, kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, tidak ada istilah orang yang percaya tidak ada harapan. Yang ada, Tuhan senantiasa memberikan harapan. Berbahagialah orang yang percaya, karena orang yang percaya hanya ada satu istilah, ada harapan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan mau kita merenungkan pada malam hari ini. Kenapa? Mazmur 33 ayat 9 katakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ini Tuhan kita. Makanya saya menghimbau jemaat KKR, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan amat baik, sangat baik, dan amat sangat baik. Saudaraku, di dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankan apa yang akan difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Nah, ini janji Tuhan. Tetaplah bergabung, bergantung kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam hidup di dunia sekarang ini, kesulitan dan kesukaran, segelap apapun, bersama Yesus kita akan mendapatkan pertolongan. Tidak peduli sebesar gelombang kehidupan kita yang dahsyat sekalipun, bersama Yesus Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Saudaraku, karena kuasa Tuhan dapat mengubah keadaan yang paling buruk di dalam yang kita hadapi menjadi baik sesuai kehendaknya. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Makanya Matius 14 ayat 27 katakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita malam ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Makanya sadarlah dan berjaga-jagalah dan sadarlah. Ayat terakhir di dalam ayat 8 disini katakan 1 Petrus 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Orang-orang siang, baiklah kita tetap sadar, berjaga-jaga, memakai ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan.
Berbahagialah kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang besar Tuhan. Kami dapat menikmati janji Tuhan. Supaya kami tetap berjaga-jaga dan sadar. Kami mau tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu kami lemah. Tapi Tuhan yang kuat. Engkau yang sanggup menolong kami. Kami hanya menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada malam hari. Engkau berkati para jemaat KKR dalam keluarganya, usahanya, dalam pekerjaannya. Apa yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.